pagi anak-anak kelas 4. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita apa dulu? Berdoa. Pintar, silakan salah satu dipimpin berdoa. Hari ini? Ya, silakan Mbak dipimpin berdoa. Di situ. Bersiap, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan berdoa tadi kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang merasa kurang sehat? Kenapa Mas? Oh iya, Mas Wisnu kemarin habis nggak masuk ya? Kenapa? Kemarin nggak- Hah? Batuk pilek. Sekarang sudah sehat? Lumayan lah. Lumayan, alhamdulillah. Jangan banyak minum es ya. Ya. Oke. Tadi pagi sudah sarapan semua? Oh, yang belum? Belum sarapan? Belum sarapan? Ya usahakan kalau pagi sarapan dulu ya. Walaupun hanya dengan puasa. Siapa yang puasa? Ya, kalau tidak puasa, diusahakan pagi sarapan terlebih dahulu biar kuat, sehat dan energinya memenuhi terisi. Oke, tadi malam sudah belajar? Siapa yang belum belajar? Ayo, siapa yang belum belajar? Jujur ngaku, siapa yang belum belajar? Sudah belajar semua. Berarti hari ini sudah siap untuk menerima materi dari Bu Dwi. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi, Bu Dwi mau tanya, apakah di daerah kalian ada kegiatan yang dilakukan sama-sama? Contohnya apa? Kerja bakti, terus gotong royong, ada lagi? Apa? Ya, kegiatan 17 Agustus. Apa lagi? Membuat tenda kalau ada orang yang sedang kesusahan. Kegiatannya dilakukan bersama-sama. Terus, Bu Dwi tanya lagi, apa yang terjadi? Ayo, apa yang terjadi ketika kegiatan itu dilakukan secara bersama-sama? Yang bisa angkat tangan, cepat selesai. Lebih ringan. Mempererat pertemanan lagi. Menyenangkan boleh ya. Apabila suatu pekerjaan dilakukan sama-sama, tentunya pekerjaan akan lebih cepat selesai. Kenapa? Karena pekerjaan terasa lebih ringan. Betul yang disampaikan teman-teman kalian tadi. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang kerjasama di lingkungan sekitar. Hari ini kita akan belajar materi baru, tetapi masih ada kaitannya dengan kerja sama, yaitu gotong royong dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan. Setelah mempelajari materi ini nanti diharapkan kalian dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan antar sesama dengan sesama teman, anggota keluarga maupun lingkungan sekitar. Kemudian diharapkan setelah menyimak, memperhatikan dengan baik materi hari ini, kalian dapat mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan nanti berkaitan dengan materi dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Tetapi untuk mendapatkan hasil yang terbaik ada beberapa aturan. Yang pertama, semua kegiatan pembelajaran akan dinilai dari sikap kalian, terus pengetahuan kalian, bagaimana kalian bersikap,
bagaimana kalian berbicara, mengerjakan, dan juga keterampilan kalian. Paham? Yang kedua, tidak ramai atau membuat gaduh. Sepakat nggak? Sepakat. Yang ketiga, tidak beranjak atau berpindah dari tempat duduk kecuali dengan izin. Sepakat? Sepakat. Oke, yang keempat, tidak meninggalkan kelas sebelum kegiatan pembelajaran selesai. Misalnya, Bu, kalau mau buang sampah gimana, Bu? Nanti waktu istirahat, sampahnya simpan dulu, istirahat baru boleh keluar, dibuang di tempat sampah. Sepakat ya? Ingat, kita sudah menyepakati aturan kelas. Guru harap kalian semua bisa melakukannya, melaksanakannya dengan baik. Bisa? Yuk, sekarang kita nyanyi dulu. Tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Tahu. Hafal? Sip, bagus. Silahkan berdiri dulu, kita nyanyi dulu. Berdiri dulu, Bu Dwi mau lihat. Masih pagi kok. Udah nggak semangat, harus semangat. Ayo berdiri dulu supaya kita lebih semangat. Yang belakang tidak mau berdiri kan? Bisa berdiri. Apa penting, Mbak? Ayo berdiri. Nah, ayo semuanya ikut bernyanyi. Yang nggak nyanyi nanti meeting di depan. Yang bagian sana suaranya belum terdengar tadi. Yuk lebih keras lagi. Silakan boleh duduk. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Boleh duduk. Nah, dari lagu tadi ada gambar pulau. Pulau-pulau dari negara mana? Indonesia. Yang paling timur ada pulau Sabang atau Merauke? Yang bentuknya panjang tadi. Apa? Sumatera. Yang paling dari banyaknya pulau yang ada di Indonesia, tentunya banyak sekali keragaman. Nah, dari keragaman tersebut ada berbagai macam jenisnya. Ada apa kemarin? Makanan, pakaian, juga tradisi atau kegiatan. Salah satunya adalah gotong royong. Lalu, apa itu gotong royong? Silahkan Mbak Nara dibaca. Adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak orang secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Ya, gotong royong adalah kegiatan kerjasama
dilakukan secara sukarela. Apa artinya sukarela? Tidak terpaksa. Betul, sukarela tidak terpaksa untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini peran gotong royong dalam menumbuhkan persatuan dan kesatuan ada 3. Yang pertama adalah mempererat silaturahmi. Tadi teman kalian sudah menyebutkan kenapa kok ada gotong royong untuk mempererat pertemanan gitu ya tadi. Ya. Nah, di sini salah satu perannya adalah untuk mempererat silaturahmi. Gotong royong mempererat hubungan di antara masyarakat dan menciptakan keharmonisan. Ingat-ingat, yang pertama. Yang kedua, meningkatkan solidaritas. Apa itu solidaritas? Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan melalui kegiatan saling membantu. Yang kedua, meningkatkan solidaritas. Diingat-ingat, dari materi ini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan guru ajukan. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa kepedulian. Menyimaknya kepalanya jangan menunduk, masih pagi, harus semangat. Biasakan kalau duduklah dengan posisi yang tegak. Oke. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa kepedulian. Gotong royong dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan kebutuhan orang lain. Nah, contoh gotong royong tadi memperbaiki rumah warga yang rusak. Pernah melihat? Enggak. Ada yang belum pernah melihat, ada yang sudah pernah melihat. Kemudian memadamkan api saat terjadi kebakaran. Pernah melihat? Ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah. Nah, di poin 1 dan 2 ini biasanya gotong royong dilakukan oleh orang-orang dewasa. Nah, yang bisa kalian lakukan yang nomor 3 dan 4 yaitu membersihkan lingkungan, dan yang keempat melaksanakan piket kelas. Kalau piket kelas itu yang piket 1 orang saja atau lebih dari 1 orang? Kerjakan sama-sama tidak? Itu termasuk ke dalam gotong royong. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Karena tidak, insya Allah. Karena tidak ada yang bertanya, gantian guru yang bertanya. Nah, ada sebuah cerita dibaca Kila. Pada Jumat, aku dan semua teman-temanku membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Siswa perempuan mendapatkan tugas membersihkan ruang kelas dan siswa laki-laki bertugas membersihkan halaman sekolah. Kami mengerjakan tugas dengan sukarela. Dengan begitu pekerjaan akan cepat selesai. Nah, pada hari Jumat, aku dan semua teman-temanku membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Siswa perempuan dapat tugas membersihkan apa? Kelas. Kalau laki-laki, halaman sekolah. Nah, kami mengerjakan tugas dengan sukarela, jadi tidak terpaksa. Dengan begitu, pekerjaan akan cepat selesai. Seperti yang kalian lakukan dari Jumat kemarin, yang perempuan membersihkan kelas, yang laki-laki membersihkan halaman. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam cerita tersebut para siswa melakukan gotong royong dalam kegiatan apa? Iya, kerja bakti apa? Membersihkan lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya, siapa yang ikut dalam gotong royong tersebut? Aku dan teman-temanku dalam tokoh tersebut. Ya, berarti semua anggota kelas dan seluruh warga sekolah. Jadi tidak dilakukan sendiri, sama-sama. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi ketika semua siswa melakukan pekerjaan dengan gotong royong? Akan cepat selesai. Terus apa lagi?
gotong royong, jadi 1 jam saja sudah selesai. Coba kalau misalnya Mas Wisnu membersihkan lingkungan sekolah ini semuanya sendiri, mungkin jam 12 baru selesai, mungkin jam 1 baru selesai ya. Karena apa? Karena sendiri, betul. Kalau dilakukan sama-sama seperti kemarin 1 jam saja sudah selesai. Itu ya, paham? Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan kelompok. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, kelompok 7. Oke, ingat-ingat. 8 nggak ada ya, cuma 7 kelompok. Nah, anggota kelompoknya lengkap semua? Iya. Tadi yang nggak masuk siapa tadi? Kita doakan semoga Mas Yaris dapat bisa kembali ke sekolah dan belajar sama-sama. Tunjuk kerja kelompok, diperhatikan. Yang pertama, tiap kelompok nanti akan diberikan 1 lembar kerja. Amati permasalahan, kemudian kerjakan soal dengan teliti. Soalnya berkaitan dengan materi yang Budi sampaikan tadi. Kemudian karena ini tugas kelompok, berarti semua anggota kelompok harus ikut mengerjakan. Tidak ada yang ngobrol sendiri, saling membantu. Bisa? Waktu mengerjakan tugas kelompoknya hanya 10 menit. Budi yakin kalau tadi memperhatikan dengan baik, maka akan bisa mengerjakan tugasnya. Oke, silahkan salah satu diambil ke depan. Ayo kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan dikerjakan. Kalau mengerjakan boleh diskusi, tapi tidak boleh rame-rame. Silakan diskusi. Diskusi tidak perlu rame-rame. Tapi kasihan.
semuanya kebagian mengerjakan. Ya jangan dipegang wes. Dia sengaja. Tapi harus gerakan
Yakin? Tinggi lagi. Apa ya? Coba kelompok 1. Ini nomor 7 dari kelas ini. Sudah. Pak, sudah. Oke, kelompok 4. Kelompok 4 mendapatkan permasalahan ada lingkungan yang kotor. Ada yang sama dengan kelompok 4? Ada yang sama seperti ini? Kelompok berapa? Kelompok 6. Oke, kelompok 6 dan kelompok ada lagi yang sama dengan kelompok 4? Kelompok 3 sama nggak? Oke, kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4, kelompok 6 dan kelompok 3. Ada permasalahan di sini lingkungan yang kotor, banyak sampah. Permasalahannya lingkungan yang kotor. Apa yang perlu dilakukan
lain kelompok 4 dan kelompok 3 dan kelompok 6? Ada jawaban lain? Kelompok 3 setuju? Setuju. Kelompok 6 setuju? Oke. Nomor 3. Sebutkan peran gotong royong dalam menumbuhkan persatuan dan kesatuan. Nah, ini tadi Bu Dwi cek masih ada yang kurang teliti, jawab nomor 3. Diperhatikan. Yang pertama perannya adalah mempererat silaturahmi. Betul? Siapa yang betul? Kelompok 7 betul? Oke, kelompok 7. Kemudian meningkatkan solidaritas. Sama? Gak ada yang menjawab meningkatkan solidaritas? Berarti apa? Perlu diperhatikan lagi tadi. Yang ketiga adalah menumbuhkan rasa kepedulian. Siapa yang sama? Gak ada lagi. Berarti tadi yang menyimak dengan sungguh-sungguh apakah hanya kelompok 4? Yang lain menyimak gak? Menyimak. Sebenarnya saya tahu Bu, tapi bingung menuliskannya. Sebenarnya saya tahu Bu, tapi belum saya tulis. Sebenarnya saya tahu Bu tadi, tapi lupa. Nah, berarti harus lebih fokus lagi. Oke, jawaban dari kelompok 4 Bu Dwi berikan. Terima kasih, silakan duduk. Tadi yang sama tadi kelompok 4, kelompok 6 sama kelompok 3. Sekarang Bu Dwi ingin kelompok 5. Kelompok 5, salah satu maju ke depan. Silakan dipresentasikan. Kelompok 5 diperhatikan. Ada yang sama dengan LKPD-nya kelompok 5. Diperlihatkan Mas sama teman-temannya. Ada yang sama seperti ini. Aku. Kelompok yang sama kelompok 5 dan kelompok 7. Ada dibacakan. Yang belakang kelihatan nggak? Kedengeran nggak? Belum baca. Oke, bacakan dulu. Yang lain diperhatikan. Dicek jawabannya. Ya. Oke. Jawaban dari kelompok 5. Permasalahannya adalah kelas yang tidak bersih dan berantakan. Setuju? Kelompok 7? Setuju. Nomor 2 yang lain diperhatikan kelompok 6. Kelompok 6. Apa yang perlu dilakukan? Jawaban dari kelompok 5, membersihkan kelas dengan piket dan gotong royong. Setuju? Kalau kelasnya kotor, dibersihkan. Yang piket membersihkan kelas. Yang tidak piket boleh membantu tidak? Oke, kelompok 7 yang tadi permasalahannya sama, ada jawaban lain? Atau sepakat dengan jawaban kelompok 5? SPKT. Sepakat, SPKT, sepakat. Kemudian nomor 3, peran gotong royong. Apa ini? Apa ini dibacakan kita? Meningkatkan solidaritas terus. Menciptakan kerukunan. Terus. Mempererat persaudaraan. Betul tidak kira-kira? Betul tidak kira-kira? Betul, tapi yang lebih tepat tadi seperti jawaban di kelompok 4. Itu ya, nanti diperbaiki lagi. Terima kasih kelompok 5 dan terima kasih tanggapannya kelompok 7. Sekarang kelompok 2.
Sama. Kelompok berapa lagi yang sama? Sudah? Oke, dibacakan dah. Kurang keras bacanya. Yang keras. Yuk kelompok 3 didengarkan. Kelompok 1 didengarkan jawabannya. Oke. Iya. Dari jawaban kelompok berapa ini? Kelompok 2. Tulis kelompoknya yang jelas, guys. Ya. Kelompok 2 permasalahannya dapur terlihat berantakan. Kelompok 1 setuju atau tidak? Setuju. Apa yang perlu dilakukan atau solusinya? Seluruh keluarga gotong royong membersihkan dapur. Setuju? Setuju. Ada jawaban lain? Bersihkan bersama anggota keluarga akan berjalan. Ya, membersihkan dengan seluruh anggota keluarga. Betul. Kemudian peran gotong royong mempererat silaturahmi, meningkatkan apa ini? Solidaritas. Hanya 2, nanti ditambahin 1 lagi ya. Padahal tadi perannya ada. Oke, terima kasih kelompok 2 dan terima kasih tanggapannya kelompok 1. Oke, LKPD-nya yang belum dikumpulkan dulu salah satu. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 7, kelompok 6. Sudah? Oke, sekarang kelihatannya tadi Bu Dwi lihat sudah ada yang mulai tidak konsentrasi. Buktinya apa? Bu Dwi panggil harus diulangi 2 kali, 3 kali. Sekarang untuk ngecek konsentrasinya Bu Dwi ada
Kantongnya dimasukkan, tidak ada yang mencontek. Bukunya dimasukkan, pensil atau bolpoinnya dikeluarkan. Ya, tidak ada buku catatan atau buku paket di atas meja. Siap? Masih ada buku tulis di atas meja. Masih ada buku paket di atas meja. Oke, evaluasinya. Didengarkan dulu. Evaluasinya terdiri kelompok 3. Evaluasinya terdiri dari 5 soal pilihan ganda. Jawab yang teliti. Waktunya 15 menit. Ingat, ini soal evaluasi individu. Berarti bukan kerja sama. Tidak ada yang mencontek. Kalau tadi memperhatikan, pasti bisa mengerjakan dengan baik. Silakan salah satu biar ke depan masing-masing kelompok. Bu, ada yang langsung Mengerjakan evaluasinya tidak sambil
Sudah? Anggota kelompok 1 selesai semua? Dikumpulkan jadi satu, kasihkan ke kelompok 2 sudah? 3. Kelompok 3 sudah belum? 3. Kelompok 3 Sudah. Yuk, dikumpulkan ke salah satu. Mati.
Dibacakan kelompok 2 salah satu. Nanti kamu sudah main belum? Ya, yang keras. Salah satu peran gotong royong dalam menumbuhkan persatuan dan kesatuan adalah jawabannya A. Menumbuhkan rasa solidaritas. Jawabannya Mas Arkan. Siapa itu? Silakan kelompok 3 salah satu majukan. Yusuf mau maju. Salah satu mau, ayo. Salah satu yang lain juga lagi. Nomor 3. Ya, yang lain didengarkan, ingat-ingat jawabannya. Yang keras. Di bawah ini yang bermaksud kegiatan gotong royong yang dapat menumbuhkan rasa solidaritas adalah B. Melakukan kegiatan bersama membersihkan lingkungan sekolah. Setuju nggak? Setuju. Betul. Ini punyanya Mbak Ambun. Kelompok apa? Salah satu yang belum. Kanza juga belum. Siapa yang belum? Pertama yang ditunjukkan. Ya. Nomor 4 ada ya, didengarkan. Kelompok 7, kelompok 3, masuk dan kawan-kawan. Yuk. Ya, yang keras. Kelompok 6. Oke, silakan duduk Mbak. Terima kasih. Di bawah ini yang termasuk kegiatan gotong royong yang dapat menumbuhkan rasa kepedulian adalah bersama-sama membantu memadamkan api saat terjadi kebakaran. Betul? Betul. Kira-kira itu gotong royong yang dilakukan oleh siapa? Orang dewasa. Kalau anak-anak seusia kalian apa contohnya? Membersihkan lingkungan sekolah ada lagi? Membersihkan rumah besar. Jawabannya betul. Jawaban dari Mbak Ila. Jadi sekarang kelompok 5. Silakan masih salah satu yang Itu Pak yang muncul. sama aja. Coba tanyanya yang nomor 5. Yang lain didengarkan. Sebentar. Dwi masih mendengar suara-suara ramai. Padahal temannya sedang membacakan hasilnya di depan. Apa
banjir. Di sini ada rumahnya yang rawan kena banjir. Siapa? Bahkan ketika rumah lainnya belum terendam banjir, kelompok 7 rumah Pak Rahmat, rumah Pak Rahmat, rumah Pak Rahmat sudah terkena banjir. Setelah banjir surut, bekas banjir memenuhi rumah Pak Rahmat. Apa yang perlu dilakukan? Jawaban yang Dwi pegang adalah gotong royong membersihkan rumah Pak Rahmat agar pekerjaan cepat selesai. Kelompok 3 setuju atau tidak? Setuju? Apa tadi jawabannya? Apa tadi jawabannya? Gotong royong membersihkan rumahnya Pak Rahmat. Perhatikan ya. Jawabannya betul. Jawaban dari Diperhatikan lagi. Halo kelompok 4. Halo kelompok 4. Halo kelompok 7. Halo kelompok 3. Halo kelompok 6. Diperhatikan. Hai semuanya. Tadi sudah mengerjakan soal evaluasi. Dwi tanya, siapa yang tadi mengerjakan soal evaluasi? Ada yang merasa, Bu, sepertinya jawabanku tadi salah. Kira-kira nomor berapa yang salah kira-kira? Nomor 4. Lagi, Bu, sebenarnya tadi saya bingung. Jadi saya jawabnya ngasal. Ternyata betul. Siapa? 1. Mas Ulangan pernah? 2, 3. Jawab sebenarnya aku nggak tahu, Bu. Tadi lupa jawabannya. Terus jawab terserah. Kemudian siapa yang waktu mengerjakan evaluasi tadi sebenarnya tahu jawabannya tapi lupa, akhirnya salah deh. Siapa? Ada orang? Semua bisa ya. Nanti ini soal evaluasinya Bu Dwi koreksi. Pertemuan berikutnya Bu Dwi sampaikan hasilnya. Oke? Jangan bohong. Nanti tolong diingatkan ya, hasil evaluasi hari ini disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Oke. Tadi kita sudah menyimak materi, kemudian sudah mengerjakan tugas kelompok kita, kemudian sudah mengerjakan soal evaluasi, sudah melakukan ice breaking meskipun ada yang belum konsentrasi. Nah, hari ini saat ini Bu Dwi mau tanya lagi setelah tadi menyimak materi, hal penting apa yang kalian pelajari? Sebentar. Hal penting apa yang kalian pelajari? Silakan salah satu.
yang dilakukan secara sukarela. Terus kegiatan yang dilakukan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama. untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau tujuan bersama. Kemudian tadi ada peran-peran gotong royong. Ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan tanpa melihat PPT? Sebentar. Dimatiin. Ya. Peran-peran gotong royong. 1. 2. Meningkatkan solidaritas. 3. Apa sih? Ayo Mas Kenzi. Bentar, Mas Kenzi, kita berikan kesempatan untuk menjawab. Menumbuhkan jadi peran gotong royong itu ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan, mempererat silaturahmi, meningkatkan solidaritas, dan yang ketiga menumbuhkan rasa kepedulian. Ya, nanti dibetulkan ya. Oke. Contoh-contoh gotong royong, angkat tangan 1. Contoh gotong royong. Yang belum, ya. Contoh gotong royong. Membersihkan lingkungan sekitar. Tiket kelas. Membersihkan halaman sekolah. Membersihkan halaman rumah. Jumat bersih ya, Bang. Ya, Jumat bersih juga termasuk gotong royong. Kalian melakukan Jumat bersih atau tidak? Pernah? Juga termasuk gotong royong. Sudah capek? Istirahat? Oke, kalau mau istirahat berarti mejanya diberesin. Mendengarkan dulu sebentar sebelum istirahat. Bisa tenang dulu. Kelompok 2 sudah istirahat belum ini? Belum, kan sebentar lagi. Iya, didengarkan dulu sebentar. Oke. Terima kasih kelompok 1 sampai kelompok 7 di kelas 4 hari ini dengan materi gotong royong bersama Bu Yudi. Terima kasih sudah mau memperhatikan dengan baik ya kelompok 5. Memperhatikan dengan baik, konsentrasi dan fokus. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kelompok 7, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas materi babnya masih gotong royong tetapi di materi berikutnya. Jadi tugas kalian di rumah adalah pelajari lagi materi hari ini, yang masih kurang paham dicatat nanti ditanyakan. Kemudian pelajari materi yang akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Paham? Kelompok 3 paham? Kelompok 3 paham? Kelompok 3 paham. Tidak akan mudah diselesaikan sebelum kalian bisa kondusif. Seperti aturan di awal tadi, ini kan belum selesai. Sudah? Oke. Kelompok 6. Sudah? Terima kasih sekali lagi kelas 4 hari ini sangat semangat dan kondusif ya. Sekian yang dapat Bu Dwi sampaikan, semoga materi hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum